Pemirsa, Anda kembali di News Pagi bersama saya Yasmina. Tadi ada rekan saya Camar Henda. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejutan terjadi pada putaran kedua fase grup L FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena. Ya, timnas basket berhasil mengalahkan Kanada dengan skor 69-65. Timnas basket berhasil mengalahkan Kanada dengan skor 69-65 pada putaran 2 fase grup L FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena. Bermodalkan riwayat selalu menang dalam 6 pertandingan melawan Kanada di ajang Piala Dunia Bola Basket, berhasil mengawali laga perebutan tiket perempat final dengan membuka keunggulan lebih dulu. Sementara Kanada di luar dugaan kesulitan untuk mengimbangi permainan Brasil. Pertahanan mereka mudah sekali ditembus oleh serangan lawan. Kuarter pertama menjadi milik Brasil dengan skor 16-13. Pada kuarter kedua, Kanada pun bisa mendominasi permainan. Mereka akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 18 sama lewat tembakan 3 angka Olynyk. Bahkan di sisa 3 menit terakhir, Kanada bisa menjauh lewat performa gemilang Shai Gilgeous-Alexander yang total mencetak 23 poin. Kanada pun menutup kuarter kedua 37-27. Pada kuarter ketiga, pertandingan berjalan cukup alot. Kedua tim bertahan dengan baik dan sama-sama beberapa kali membuang peluang mencetak angka. Brasil lalu bisa memangkas ketertinggalan tepat di detik terakhir via tembakan 3 angka Lucas Diaz yang membuat skor berubah menjadi 45-52. Pada kuarter terakhir, Brasil semakin menggila dan akhirnya bisa menipiskan defisit poin 51-53. Kedua tim pun terus saling mengejar angka. Brasil bisa unggul 4 angka 64-60 saat pertandingan tersisa kurang dari setengah menit berkat 2 layup Iago Santos. Tembakan 3 angka RJ Barrett sempat menghidupkan asa Kanada untuk mengejar ketertinggalan dengan waktu tersisa kurang dari 1 detik. Namun Brasil tetap mempertahankan keunggulan hingga buzzer berbunyi. Kemenangan Brasil membuat seluruh tim dalam grup L masih berpeluang melaju ke babak perempat final. Ya, timnas basket Latvia menjelma jadi tim kuda hitam di ajang FIBA World Cup 2023. Bahkan di debut mereka pada Piala Dunia Basket FIBA, Latvia mampu mengalahkan juara bertahan Spanyol di putaran kedua grup L. Timnas basket Latvia yang diperkuat Deris dan Davis Bertrands menjelma menjadi kuda hitam selama tampil di ajang FIBA World Cup 2023. Bahkan Latvia berhasil menang dramatis atas Spanyol dengan skor 74-69 pada putaran kedua grup L FIBA World Cup 2023 yang digelar di Indonesia Arena. Pertarungan sengit kedua negara terjadi sejak awal laga berlangsung. Bahkan kejar-mengejar poin terjadi hingga menit terakhir pertandingan. Tampil percaya diri dan berani menjadi modal utama Latvia berhasil memenangkan pertandingan meski harus jatuh bangun menghadapi juara FIBA World Cup sebelumnya itu. It was a tough game from the beginning. We had a good start, then kind of let them take the lead, run away from us a little bit, but we all kept fighting, kept our heads down, stick to the plan, what we were supposed to do, and eventually with that effort we were able to come back and secure the win at the end. Di partai selanjutnya, Latvia akan menghadapi Brasil untuk mengamankan tiket menuju perempat final yang digelar di Manila, Filipina. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat mengajak seluruh ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat berolahraga slow pitch softball yang digelar di lapangan softball Daya Kota Bandung. Kegiatan ini menjadi ajang perpisahan Ridwan Kamil bersama dengan ASN Pemprov Jawa Barat. Kedekatan gubernur bersama ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat terlihat dalam kegiatan olahraga softball yang digelar di lapangan softball Lodaya Kota Bandung. Kegiatan ini juga menjadi ajang perpisahan Ridwan Kamil dengan para ASN jelang mengakhiri masa jabatannya pada 5 September mendatang. Sementara itu Ridwan Kamil juga melantik dan mengambil sumpah 77 kepala sekolah. Ridwan Kamil juga memberhentikan secara hormat Setiawan Wangsaatmadja dari jabatannya sebagai Sekda Jawa Barat dan melantiknya dalam jabatan fungsional sebagai asesor utama di Pemprov Jawa Barat. Pak Setiawan Wangsaatmadja berakhir di hari ini, tapi dalam karir PNS itu ada namanya jabatan fungsional utama. Jadi beliau akan menjadi asesor sehingga masih usia dinasnya bertambah, kalau tidak salah sampai 60.
Pada malam inaugurasi, Setiawan Wangsaatmadja sebagai Sekda Jawa Barat di halaman belakang Gedung Sate Kota Bandung, Ridwan Kamil juga mengapresiasi para ASN yang telah bekerja keras dan mendukungnya meraih 500 lebih penghargaan selama 5 tahun masa jabatannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Wilayah DKI Jakarta menggelar razia uji emisi kendaraan bermotor perdana. Sejumlah kendaraan baik motor maupun mobil terkena sanksi tilang karena tidak lolos uji emisi. Sejumlah wilayah di DKI Jakarta serentak menggelar razia uji emisi kendaraan bermotor. Di Jalan Kawasan Industri Kemayoran, petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat menghentikan satu persatu kendaraan untuk melihat standarisasi gas buang. Dari 39 kendaraan yang terjaring, 4 sepeda motor dan 4 mobil dinyatakan tidak lolos uji emisi. Para pengendara itu pun kemudian diberi sanksi tilang manual oleh petugas. Sementara itu, petugas gabungan dari suku Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Satlantas Jakarta Barat menggelar razia uji emisi di kawasan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Dalam 1 jam, petugas mendapati 5 kendaraan yang terbukti tidak lolos uji emisi. Para pengendara mengaku tidak mengetahui soal diterapkannya peraturan baru sanksi tilang uji emisi. Nggak tahu, justru saya lewat diberhentiin sama bapak-bapak polisi disuruh uji emisi. Nah, pas begitu saya tanya ternyata uji emisi, ya kan, ini langsung tindak tilang. Katanya bilang CO-nya tinggi, dibilang katanya bensin guna ganti bensin karena pertama kali saya pakai pertama terus, cuman dibilang CO-nya kotor. Tadi pas saya lihat sih emang di pipa, pipaannya emang kotor, di mampet. Terus itu dari situnya, pas saya bilang suruh ulang, nggak dikasih. Sebelumnya penerapan razia uji tilang emisi resmi diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan dalam upaya menangani polusi udara Jakarta yang kian mengkhawatirkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sakit hati dengan tempatnya bekerja, seorang petugas kebersihan RSUD Suwandi, Surabaya mencuri ratusan alat suntik bekas. Aksi nekatnya terekam kamera pengawas. Aksi Zainal Abidin terekam kamera pengawas di RSUD Suwandi, Surabaya. Pelaku yang memanfaatkan pekerjaannya sebagai petugas kebersihan rumah sakit dengan mudah masuk ke ruangan perawatan. Limbah medis yang dicuri dibungkus kantong plastik dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Pelaku keluar menuju area parkir untuk menyimpan limbah medis curian di sepeda motornya. Limbah medis kemudian dibuang pelaku ke tempat sampah umum. Keberadaan limbah medis yang tidak pada tempatnya ini ditemukan petugas sampah dan melaporkannya ke pihak rumah sakit. Motif sakit hati menjadi penyebab pelaku nekat mencuri dan membuang limbah medis ke tempat sampah umum. Pelaku berharap limbah medis di tempat sampah umum menjadi viral hingga dapat menyudutkan serta merugikan rumah sakit. Sebanyak 300 alat suntik bekas diamankan oleh pihak kepolisian. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Simokerto, Surabaya dan terancam 5 tahun penjara. Pemirsa, kasus dugaan malpraktik terjadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bayi baru berusia 3 hari meninggal dunia usai disuntik bidan desa. Bidan desa menyuntik bagian kaki bayi untuk mengambil sampel darah. Bayi laki-laki berusia 3 hari meninggal dunia diduga akibat malpraktik di Desa Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Putra dari Asia meninggal dunia usai disuntik oleh bidan desa setempat. Bidan desa menyuntik bayi di bagian tumit untuk mengambil sampel darah. Bayi tersebut kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung, namun nyawanya tidak terselamatkan. Pada telapak kaki bayi terdapat bomar biru bekas jarum suntik. Orang tua bayi menempuh jalur hukum melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ogan Ilir. Tidak, udah sakit. Katanya nak ambil sampel. Terus? Nah, pas sudah diambil sampel, kurang lebih 1 jam keluar darah terus. Itu mampat, sudah mampat tuh dia balik. Dia balik tuh malam-malam tuh buka, anak tuh nangis. Keluar darah terus malam-malam sampai jam 3. Sampai subuh? Sampai subuh, jam 4 tak ada lagi nangis, sampai pagi dibawa ke puskesmas. Terus?
Sudah bawa ke puskesmas 1 jam, kemudian kan bawa ke Kayu Agung. Orang tua bayi menduga bayi meninggal akibat dugaan malpraktik bidan desa. Karena sebelumnya bayi mereka dalam keadaan sehat. Sementara kita baru menerima laporan saja, belum ada yang kita periksa atau mintai keterangan. Artinya akan ditindaklanjuti? Iya, akan kita lanjuti secepatnya. Oleh kedua orang tuanya, bayi laki-laki tersebut diberi nama Muhammad Agus. Polisi meminta keluarga dan semua pihak tetap tenang sampai polisi menemukan titik terang persoalan ini. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi politik. Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa menerima lamaran Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 mendatang. Keputusan tersebut diambil setelah PKB menggelar rapat pleno di kantor DPW Jawa Timur, Surabaya. Keputusan PKB menerima lamaran dari Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 berdasarkan hasil pertimbangan jajaran Dewan Syuro, para kiai dan ketua DPW PKB seluruh Indonesia. PKB pun berharap agar pasangan Anies Caimin bisa menang di Pilpres mendatang. Sementara pengumuman duet Anies Caimin akan dilaksanakan hari ini di Surabaya. Menggelar rapat pleno jam 7 pagi, rapat pleno DPW PKB, Dewan Syuro dan Dewan Tanfid untuk menyepakati perkembangan politik yang sangat cepat, dinamis, dan sangat ditunggu oleh publik. Hasil tadi pagi di pleno adalah yang pertama, kami menyambut baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem pada PKB untuk melakukan kerjasama politik Pilpres 2024. Tetapi tadi pagi keputusannya adalah DPW harus menggelar rapat pleno gabungan. Tidak saja dari Syuro dan Tanfid, tetapi seluruh badan otonom diundang, seluruh anggota fraksi PKB diundang, bahkan pimpinan-pimpinan DPW PKB kita juga diundang pada sore hari ini tadi, mulai jam 3 tadi sampai sekarang. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kekecewaannya atas pengkhianatan Anies Baswedan. SBY menyebut dirinya dan Partai Demokrat ditelikung. Mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat. Ini bukan akhir dari perjuangan kita. Bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dan kemudian kita atasi. Ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan. Seperti ini. Sekarang bayangkan kalau ditelikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa. Kita masih ditolong oleh Allah. Saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini. Menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Iya, kasar. Ya. Kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really. Saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan yang diekspresikan. Ya, ratusan relawan Prabowo mengalihkan dukungan ke bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pekanbaru Riau. Relawan dari berbagai daerah menyatakan dukungan ke Ganjar dalam deklarasi bersama. Sekitar 200 relawan Prabowo mengaku kecewa selama ini tidak mendapat perhatian sebagai tim pemenangan dalam pemilu 2019 lalu. Sebagai ungkapan kekecewaannya, relawan mengganti baju kaos Prabowo dengan baju Ganjar Capres 2024. Warga dari 12 kabupaten kota ini membentuk komunitas baru dengan nama Pejuang Ganjar Pranowo 2024. Deklarasi dilakukan dalam nuansa budaya Melayu Riau diiringi musik tradisional kompang. Relawan menyatakan sikap mendukung Ganjar Pranowo karena dianggap berhasil sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Relawan berharap jika Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden agar dapat memberikan keadilan atas kekayaan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat Riau. Yang sudah mengajarkan kepada kami arti dari pengorbanan dan keikhlasan Menteri Pertahanan. Presiden Joko Widodo membuka Asian Business and Investment Summit 2023 yang merupakan rangkaian KTT ASEAN di Istana Negara. ASEAN Business and Investment Summit atau ABIS 2023 ini mengangkat tema Asian Centrality, Innovating Toward Greater Inclusivity. Indonesia berhasil menciptakan sebuah era baru dalam berbisnis di negara-negara Asia Tenggara. ASEAN menjadi kawasan paling menarik bagi foreign direct investment atau FDI. Ketua Kadin DKI Jakarta yang mewakili kalangan pengusaha berharap ABIS 2023 ini bisa memperkuat kolaborasi dan juga meningkatkan investasi di negara-negara ASEAN. Business Advisory Council bersama membangun fondasi. Kita berharap ya dengan adanya ASEAN Investment ini tentunya investasi akan segera lebih banyak lagi yang berinvestasi di sini dan juga tentunya kita sudah mendengar bahwa roadmap-nya 2004. TNI Polri siap mengamankan konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat memimpin apel dan mengecek kesiapan pasukan operasi Tribrata Jaya 2023 bersama dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di lapangan Monas, Jakarta. Sigit memastikan bahwa TNI dan Polri siap mengamankan seluruh rangkaian kegiatan event internasional KTT ASEAN pada tanggal 5 hingga 7 September tersebut, serta menjamin keselamatan VVIP, VIP, dan seluruh delegasi. Ada beberapa kerawanan yang tentunya harus kita jaga karena memang kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta, sehingga tentunya eskalasi ancaman mulai dari masalah kemacetan, kemudian berbagai